Shalom saudara, episode 255 dari 0852 4238 dan seterusnya dari Yonas, Sulawesi Barat. Shalom hambanya, salahkah kalau tidak merayakan Natal? Tidak. Tidak. Apa hubungan Natal dengan pohon? Tidak ada. Itu semua rekayasa manusia dan budaya Natal yang tidak memiliki nilai spiritual, ya. Jadi sebenarnya tidak merayakan Natal tidak masalah, tapi bisa menjadi kerugian kalau kesempatan itu tidak kita gunakan untuk bersekutu, mendengarkan firman dan mengingat kasih Allah. Tapi kalau cukup lewat hari Minggu ya enggak apa-apa. Natal itu bukan satu keharusan atau kewajiban, ya. Tapi tidak perlu dan jangan ya menyalahkan orang yang merayakan Natal sebagai kafir dan lain-lain. Itu yang membuat kita salah. Oke. Terus saya akan bicara kepada 0821 1223 dan seterusnya dari wanita usia 46 tahun Jakarta Barat. Salam Pak Eras, terima kasih buat pengajaran Pak Eras. Bagi aku sudah kayak pakai baju yang sangat pas dan nyaman sekali. Terlebih lagu-lagu Pak Eras benar-benar isi hati kita untuk Tuhan. Jadi berupa doa yang dinyanyikan. Luar biasa Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Eras. Oh ya Pak, aku mau tanya. Gimana cara Bapak menghadapi dan melayani orang-orang yang rohaninya, mindsetnya masih dunia banget. Tapi yang seperti mereka tahu semua. Aku suka berhadapan dengan orang-orang seperti itu dan kadang itu membuat aku jadi takut. Takut aku menjadi sombong rohani, takut aku jadi merasa lebih baik dari mereka, takut prosesku menjadi sia-sia yang selama ini sudah aku jalani bersama Tuhan. Yang pertama, jangan banyak ngomong. Kalau engkau merasa lebih baik, lebih rohani itu tidak salah, asal Anda tidak membanggakan diri di depan orang. Kalau kita misalnya sekolah, kuliah, misalnya kita sekolah udah kelas 3 SMA, kita lihat anak kelas 3 SD, kita tahu kita lebih pintar. Tapi tidak usah ditunjukkan, ya. Oke? Asal kita benar-benar lebih baik, ya. Pasti kita harus tahu bahwa kita lebih baik dari kita sebelum ini. Saya lebih baik dari saya kemarin, saya hari ini lebih baik dari saya 10 tahun yang lalu. Dan kita juga bisa melihat orang-orang yang baru belajar. Oh, ini seperti saya 10 tahun yang lalu. Tidak perlu dikemukakan. Dan menghadapi orang-orang yang sok tahu, padahal tidak tahu, atau dia tidak tahu, kalau dia tidak tahu, diam saja. Jadi minta pimpinan Tuhan. Tapi yang terutama yang saya mau bagikan, cobalah jadi contoh dalam perbuatan, dalam perilaku. Memang saat aku berhadapan dengan keadaan ini, aku cuma bisa menjerit sama Tuhan. Tolong aku, jangan sampai aku membuka celah untuk iblis masuk. Sebab pada yang bicara rohaninya luar biasa, tapi buahnya menyedihkan. Kalau buahnya menyedihkan itu tidak rohani, berarti rohani itu ukurannya perilaku, bukan doktrin, bukan kemampuan berbicara, bukan cakap berteologi, tapi perilaku. Jadi kalau selama ini ada kesan bahwa orang yang bisa berteologi itu lebih rohani, itu benar-benar sudah merupakan kemerosotan dari kekristenan yang sudah salah selama berabad-abad. Kita jangan ikut. Dan itu kadang menjadi ujian yang berat bagi aku secara pribadi, jangan sampai aku jadi ikut menghakimi. Menilai, membedakan roh bukan menghakimi. Ini salah, ini benar, itu rohani, itu tidak rohani. Itu tidak salah. Tetapi jangan menghukum. Kalau sudah menghukum, itu menghakimi. Nah, di media sosial kita seringkali mendengar orang menyampaikan ide, pemikiran yang bertentangan dengan yang lain. Oh, enggak masalah. Tapi kalau sudah menyebut nama, menyebut lembaga, walaupun itu inisial, dan menyesat-nyesatkan, membidat-bidatkan, itu urusan dia dengan Tuhan. Dan sebenarnya itu melanggar hukum, karena itu sebuah penistaan. Kita jangan lakukan itu. Orang silahkan lakukan itu. Terserah masing-masing orang punya hak berbuat salah, tapi kita jangan lakukan. Bagaimana caranya jika kita masih terus ketemu, dan apa yang harus aku pikirkan dan lakukan, supaya aku jangan menjadi lemah? Ya tidak perlu menjadi lemah. Kita pasti bergaul dengan orang-orang seperti itu. Belajar, minta pimpinan Roh Kudus. Minta hikmat bagaimana memperlakukan mereka.
Karena aku juga pikir di lingkunganku bahkan di luar sana masih banyak orang-orang seperti itu. Bukankah itu akan membuat aku stuck? Tidak membuat stuck. Melihat orang salah itu justru mengoreksi kita dan membuat kita bertumbuh. Kalau aku terus berpikir seperti itu, ya aku bisa stuck. Tidak stuck. Asal kamu tetap mendengarkan firman Tuhan, ya tentu lewat Truth ID dan memiliki jam doa bertemu Tuhan setiap hari. Mungkin Tuhan masih izinkan aku terus berhadapan dengan hal seperti itu, sebab Tuhan tahu posisi hatiku. Kadang belum lulus. Kadang aku langsung berdoa buat mereka, tapi kadang keselnya masih tinggal dalam hati. Aduh, bagus kalau Anda menyadari itu dan Anda berkata, aduh, berarti saudara memang haus dan lapar akan kebenaran. Anda pasti akan berubah. Pasti lebih baik nanti. Selamat berjuang. Kamu orang pilihan. You are chosen people. Kamu orang yang terpilih. Oke. 0852 1811 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya dari Cirebon, laki-laki. Saya sangat suka dengan pengajaran-pengajaran Bapak. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, persembahan kasih apakah PK-nya diberikan kepada pelayan yang ada di mimbar seperti pendeta, pemain musik, WL dan singer? Kalau yang pelayanan sebagai aster, multimedia, sound system yang ada di panggung tidak berhak mendapatkannya. Saya coba tanyakan ke pemimpin rohani saya, dikasih tahu bahwa yang melayani di mimbar itu suku Lewi. Dan suku Lewi tidak bekerja, hanya melayani di ruang Maha Kudus. Jadi mereka berhak menerima persembahan kasih. Kalau memang seperti itu berarti Tuhan membeda-bedakan jenis pelayanan. Atau apakah ini tergantung kebijakan dari masing-masing gereja. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa semua orang percaya itu imamat yang rajani. Tidak ada lagi Lewi, Yehuda, Isakar sebulan. Tidak ada. 1 Petrus 2 ayat 9. Semua imam-imam. Lalu siapa yang patut mendapatkan persembahan atau PK? Ya yang bekerja, yang tidak, maksudnya yang melayani tapi tidak memiliki income. Atau perlu income tambahan. Banyak aser, WL di gereja yang tidak perlu dan memang tidak boleh menerima persembahan. Karena cukup. Kalau cukup memangnya untuk apa? Nah, saya melihat aktivis-aktivis yang memang sudah bekerja tidak mau terima. Dan sebaiknya tidak diberi. Ya? Ada singer-singer yang tidak diberi persembahan. Worship leader yang tidak diberi. Semua pelayanan panggung. Termasuk yang khotbah. Banyak pengkhotbah Truth ID yang Anda dengar itu tidak mendapatkan seperak pun. Mereka menyampaikan firman tanpa memperhitungkan uang yang mereka terima. Sekali lagi ini tergantung kebijakan gereja masing-masing, tapi tolong jangan membedakan ini Lewi, ini bukan Lewi. Semua juga adalah imam-imam. Ya. Jadi yang mendapat persembahan PK itu siapa? Ya mereka yang membutuhkan. Kalau sudah tidak membutuhkan, sudah mendapat income dari luar, ya sebaiknya tidak terimalah. Itu uang gereja digunakan untuk yang lain yang lebih membutuhkan. Ya. Apakah ada persembahan khusus gembala? Nah, ini capek menjawab pertanyaan begini. Pengkhotbah berdasarkan dan mengutip ayat Ibrani 7 di mana Abraham mempersembahkan persembahan kepada Melkisedek sebagai bapak rohaninya. Tapi setelah saya baca ayatnya, persembahan Abraham ini adalah persembahan perpuluhan, bukan persembahan khusus. Abraham pun tidak memberikan persepuluhan sebenarnya. Karena yang diberikan itu 1/10 dari barang rampasan. Bukan dari hartanya. Ketika dia menaklukkan Kedorlaomer yang menawan ponakannya Lot. Dia membebaskan Lot, lalu harta dari musuh-musuh Sodom yang dikalahkan itu diambil Abraham. 1/10-nya baru diberikan. Nah, banyak orang tidak mengerti hal ini. Apakah gembala perlu mendapat persembahan khusus? Gembala gereja Anda harus dicukupi. Tidak usah pakai khusus-khusus segala. Hidupnya, rumah tangganya, kendaraan yang harus dipakai untuk pelayanan anaknya. Dicukupi supaya melayani tanpa gangguan. Tapi kalau gembala sidang saudara sudah punya penghasilan dari tempat lain, ya mestinya gembala itu tahu diri, tidak usah terima lagi persembahan. Udah itu saja. Apakah Bapak setuju bahwa organisasi gereja bersifat otoriter? Kalau pemimpin sudah membuat suatu keputusan harus diikuti oleh semuanya. Bagaimana bila ada pemimpin salah mengambil keputusan?
Sebenarnya kepemimpinan yang benar itu teokrasi, bukan demokrasi. Nah, masalahnya apakah pemimpin itu mengambil keputusan berdasarkan pimpinan Roh Kudus? Ya. Karena pernah dalam rapat Natal kami beberapa pengerja sudah mengambil keputusan untuk beberapa bidang seksi. Tiba-tiba gembala kami baru datang setelah 30 menit kemudian, semua yang sudah dibahas akhirnya dibahas ulang dan semua keputusan yang sebelumnya sudah diambil atas keputusan rapat diubah oleh dia dan tanpa ada yang berani membantah atau berargumen. Hanya saya sendiri yang berpendapat dan akhirnya mengundurkan diri juga dari panitia Natal tersebut. Nah, saya tidak tahu keputusan yang diambil gembalamu ini bijak atau tidak. Atau keputusan bersama yang sudah diputuskan itu apakah bijak atau tidak, ataukah tepat atau tidak. Tapi kalau saya menjadi gembalamu, saya akan sangat berhati-hati. Kalau kita sering-sering begini, orang tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Kalau bawaan saya, artinya saya sebagai gembala, mengambil keputusan dan sudah terlanjur dilepas, saya biasanya tidak akan memveto, saya tidak mau merusak mukanya. Tapi kalau masih rapat seperti ini belum selesai ya, bisa saja keputusan gembalamu itu akurat, tepat, dan bijaksana. Bisa, tapi juga bisa tidak. Saya tidak tahu kasusnya. Beberapa hari kemudian gembala ini berkhotbah di mimbar dan menyatakan bahwa gereja itu organisasi otoriter. Dengan mengambil perumpamaan bahwa Tuhan Yesus juga tidak pernah diskusi dengan muridnya saat mengambil keputusan. Tuhan Yesus beda dengan kita dong, main samain aja. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang memiliki kepenuhan roh hikmat dari Bapa dan tidak mungkin salah. Dan konteksnya beda dengan konteks kita Natal dan lain sebagainya. Ini pasti keputusan memilih murid-murid dan keputusan yang lain. Nah, tidak boleh membandingkan. Ini bukan apple to apple, ini apple to kesemek. Ya. Nggak sama. Tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan gembalamu, tapi juga tidak membenarkan karena saya tidak tahu kasusnya. Apakah Bapak setuju kalau persembahan persepuluhan itu harus ditulis nama khusus pengerja dengan alasan gembala ingin memantau supaya domba-dombanya hidup sesuai firman Tuhan dengan memberikan persembahan sepuluhan? Saya tidak setuju persembahan itu harus diberi nama. Harus. Tapi tidak salah diberi nama. Bukan karena mau dipantau. Aduh saudara, kalau menurut saya mau kasih silakan, nggak kasih juga silakan. Ya. Itu biar urusan masing-masing dengan Tuhan. Karena hal ini 2 kali mendapat teguran dari wakilnya. Ditanya apakah memberikan persepuluhan. Mestinya aktivis yang full timer tidak perlu diminta perpuluhan. Dan mereka hidup dari gereja kok perpuluhan ditarik lagi. Pakai dong. Sampai akhirnya saya ditegur 3 kali dan saya sudah dekat marah. Sudah dekat marah. Oh, sudah sedikit marah. Saya minta langsung ketemu dengan gembala dan ingin menanyakan langsung berapa yang Bapak Gembala mau dari saya. Soalnya dari awal saya berjemaah setiap memberikan persepuluhan tidak pernah menulis nama. Ya, tapi Anda tidak boleh mengatakan begini. Ingin menanyakan langsung berapa yang Bapak Gembala mau dari saya. Anda sombong. Anda tidak boleh begini. Anda tidak patut nanya gembala begini bro. Ini bro atau siapa? Ya bro. Anda ini orang kritis. Ya. Dan saya kira Anda juga orang serius dengan Tuhan. Tapi jangan lakukan itu ya. Jangan lakukan ya. Sudah kalau Anda tidak setuju ngomong baik-baik. Masih nggak mau tahu ya saudara. Bisa pindah gereja dengan sejahtera atau tetap di gereja itu. Tapi dengan pergumulan doa dulu ya. Ini bagaimana ini. Ingin menanyakan langsung berapa yang Bapak Gembala mau dari saya. Loh. Emangnya saudara ini punya uang berapa banyak ya? Itu maksudnya ya. Jangan begitu. Tapi saya tidak setuju kalau pengurus harus memberikan persepuluhan. Hidup mereka sepenuhnya sudah buat Tuhan kok. Oh hitungan duit melulu ini loh parah ini. Nah, karena banyak gereja seperti ini jadi benar-benar pembodohan ini ya. Tidak boleh begitulah. Karena kita ini mestinya memiliki hati yang peka dengan kehendak Allah. Bagaimana mengelola uang, harta, mulut, tubuh kita semua sesuai dengan kehendak Allah. Jangan pakai persentase. Oke. 08190518 dan seterusnya. Pak Eras, saya seorang ibu rumah tangga usia 29 tahun. Sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Saat ini masih tinggal bersama mertua, namun bersebelahan. Tapi rumah milik mertua.
Setelah sekian tahun tinggal, rumah itu direnovasi. Namun ketika harus pindah kembali, mertua saya meminta suami untuk berkunjung ke orang pintar untuk bertanya tanggal. Padahal sudah kami jelaskan bahwa bagi kami sebagai orang percaya semua hari adalah baik. Tapi karena mertua tetap kekeh, akhirnya saya menyetujui. Karena bagi saya itu rumahnya, terserah dia. Dan ternyata yang bertanya haruslah yang akan tinggal di rumah itu. Akhirnya suami saya pergi ke orang pintar, namun rupanya diwajibkan untuk meminum sebotol air mineral yang entah diapakan dan harus diminum. Sekeluarga saya yang akan pindah lalu rumah dipel dengan air kembang. Bagaimana saya harus menghadapi ini, Pak? Khususnya sebagai seorang istri dan menantu supaya tidak menyakiti mereka, terlebih tidak menyakiti Tuhan. Karena mertua memang beragama lain dan percaya dengan orang pintar. Kalau saya menolak, lebih baik kita kontrak tinggal di rumah satu petak daripada bertanya kepada setan. Itu tidak boleh. Tapi kalau suami sudah mau dan melakukan hal ini, you diam saja. Udah jangan ngomong apa-apa, diam. Tapi Anda tetap tidak boleh setuju. Saya berpatokan dengan firman Markus 7:18. Pokoknya mau ayat mana saja jelas firman Tuhan menentang ya praktek-praktek okultisme itu. Bahwa untuk kali ini terpaksa harus diminum ya, tidak apa-apa karena apa yang menajiskan orang. Oh, tidak boleh begitu. Bukanlah apa yang keluar dari tubuhnya, kotoran manusia. Karena air itu sifatnya hanya masuk ke perut dan tidak ke hati. Ini masalahnya bukan apa yang masuk tidak menajiskan, tapi yang keluar. Itu bicara makan halal atau haram. Tidak bicara air dukun atau bukan air dukun. Ini air dukun. Lalu bagaimana dengan mengepel lantai dengan air kembang, Pak? Kalau saya tidak mau. Mungkin saat Bapak membahas hal ini saya sudah terlanjur minum dan melakukan, aduh kasihan kamu. Saya minta maaf, mungkin juga baru saya jawab ya. Tapi begini saja ya, kamu akan saya doakan ya. Nomor teleponmu akan dihubungi oleh orang saya doakan ya. Aduh, kasihan ini. Nggak boleh, jangan terlibat. Lebih baik kita tidak dapat uang seperak pun. Jangan, lebih baik kita tinggal di rumah satu petak. Suami harus mestinya integritas. Kasih tahu ke orang tua, kami hormat orang tua, apapun diperintahkan mau melakukan. Tapi kalau sudah berhubungan dengan dukun, harus menolak. Itu harga yang harus dibayar ya. Oke. Salam Pak Pendeta. Ini seorang ibu ya. Semoga Bapak, keluarga saya dan tim GSKI berada dalam keadaan sehat sejahtera. Saya berasal dari Jakarta, sudah berkeluarga. Sebelum saya berkeluarga, saya bergereja lokal dengan jumlah jemaat yang sangat sedikit, paling banyak 10 keluarga. Gereja ini dipioniri oleh seorang pendeta sangat mengasihi Allah. Konsep pelayanan beliau dan istri adalah penginjilan dan pemuritan. Awalnya saya menikmati bergereja di sana. Saya bertumbuh di sana. Saya benar-benar memiliki kenangan yang indah di sana. Meskipun ada juga yang tidak mengenakan. Saya juga aktif dan terlibat dalam pelayanan di jalan-jalan, street evangelism, aktif komsel, PA, doa malam, kadang malam semalam suntuk. Pelayanan ke daerah, street evangelism juga. Saya bersedia melakukan hal tersebut karena saya ingin melayani dan berada dalam pekerjaan Tuhan. Seiring waktu berjalan, saya menemukan banyak hal yang penuh tanda tanya dari soal pengajaran dan karakter. Gereja dulu itu pernah terbuka dengan pengajaran profetik. Saya seperti tidak percaya tapi memaksakan diri percaya. Waktu itu saya diajak oleh salah satu leader untuk ikut ke seminar-seminar dan kebaktian-kebaktian bersifat profetik. Saya merasa janggal, tapi karena percaya kepada pemimpin dan ingin belajar, saya ikut saja. Sampai suatu waktu ada kejadian di mana leader yang ajak saya itu keluar dari gereja dan ada jemaat yang ikut keluar juga. Saya sedih tapi kecewa juga dengan situasi tersebut. Waktu saya mengalami fase kebimbangan dan keraguan, di mana begitu banyak hal dalam pikiran saya yang tidak terjawab, Pak Pendeta mulai ketat dengan pengajaran. Ia juga mengajarkan hidup kudus. Tapi menurut saya sangat ekstrim, di mana diusahakan membuat waktu Sabat dengan Tuhan. Misalnya ambil hari Sabtu tidak bekerja sama sekali. Tapi hanya memuji, menyembah Tuhan dan baca firman Tuhan. Saya kurang bisa melakukan itu karena saya ada usaha. Lalu mengenai baptisan yang tidak mengakui baptisan persik dan lain-lain. Oh ya, kami juga tidak boleh datang ke gereja lain tanpa izin leader.
Kalau tidak izin, segera akan dihubungi dan ditanya kenapa tidak datang ke gereja. Beberapa tahun lalu saya menikah. Tadinya saya bingung bagaimana suami saya itu dapat bergabung karena dia tidak setuju dengan banyak hal di gereja itu. Dia juga lulusan sekolah Alkitab waktu pranikah. Pak Pendeta menasihati saya untuk tunduk pada suami. Jadi waktu ditanya apakah suami saya itu mau bergereja, di tempat itu suami saya bilang, iya masih pikir-pikir. Pak Pendeta mengatakan kalau tidak, juga tidak apa-apa, tapi harus bergereja. Singkat cerita kami diberkati dan masih 8 bulan bergereja di sana. Tapi karena pengajaran tentang Sabat itu memaksakan baptis selam kepada orang baru, pada sudah baptis persik dan katekisasi juga. Semakin lama gereja semakin eksklusif dan semakin sedikit jumlahnya. Sebelumnya saya dengar khotbah Pak Pendeta Erastus. Banyak kali sih. Saya usul ke suami saya untuk bergereja di gereja Rehoboth waktu itu. Lalu dia dengar pengajaran Pak Pendeta Erastus dan setuju. Lalu kami minta izin ke Pak Pendeta waktu itu. Walaupun sedih karena dia bilang, I and my wife have spent your life together. Jadi pendeta itu dan istrinya sudah menghabiskan waktunya yang bersama-sama dengan penanya. Ya. Kata pendeta itu begitu. Saya dan istri saya sudah menaruh waktu atau menghabiskan waktu atau sudah memberikan waktu di masa mudanya bersama dengan saya. Kalau tidak salah 10 tahun. Dan beliau menghormati keputusan suami saya. Lalu ketika dia tahu bahwa kami akan bergereja di Rehoboth, beliau sangat senang. Menurutnya pengajaran di Rehoboth jauh melebihi dari pengajaran di gereja itu. Hidup kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Beliau juga salut dengan Pak Pendeta Erastus dan Rehoboth. Pertanyaan saya, karena seperti sudah melekat di pikiran saya tentang kelebihan gereja kecil dan pemuritan, dan seringkali dinyatakan kekurangan gereja besar, bagaimana pandangan Pak Pendeta mana yang lebih baik antara gereja kecil dan besar dalam hal pertumbuhan rohani dan juga mengenai pemuritan yang benar bagaimana? Kalau dulu pemuritan dipimpin leader dan sering dikatakan untuk taat kepada pemimpin. Kalau saja ada yang bertentangan dengan pemimpin, kami langsung ditegur. Sebenarnya bukan soal gereja besar atau kecil, tapi masing-masing individu harus memiliki persekutuan dengan Allah. Kalaupun tidak ada kelompok-kelompok seperti itu, kita membuat kelompok sendiri dengan keluarga, dengan orang-orang yang pasti Tuhan akan pertemukan. Tetapi itu tidak mutlak. Yang mutlak setiap individu bergaul dengan Allah. Nanti Tuhan akan pasti mempertemukan saudara-saudara seiman yang bisa diajak sharing bersama. Oh ya, sejak keluar dari gereja tersebut, kami tak lama kemudian datang ke GSKI MAG pada hari Minggu. Sering dengar renungan pagi dan khotbah-khotbah Bapak dan pendeta-pendeta lain dari GSKI. Saya merasa lega sekali karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya dulu terjawab. Sejauh ini saya merasa bertumbuh. Menurut saya yang penting itu pengajaran yang benar. Bukan masalah gereja besar atau kecil. Nah, cocok. Dan Tuhan secara langsung memimpin kita. Tapi bagaimana pandangan Pak Pendeta? Sama. Tadi belum baca kalimat ini saya sudah memberitahu. Bukan gereja besar atau kecil, tapi masing-masing individu harus bersekutu dengan Allah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ibu yang kekasih, selamat berjuang terus. Di GSKI Rehoboth, Anda menjadi bagian hidup saya. Dan saya akan memimpin terus. Supaya kita sama-sama nanti ketemu di LP3, Langit Baru Bumi Baru. Saya tidak pernah ketemu mungkin muka dengan suami Anda. Tapi kita akan bertemu nanti di Langit Baru Bumi Baru. Senang. 0813 3790 dan seterusnya. Salam. Pak, saya wanita berusia 39 tahun dan belum menikah. Saya sangat senang mendengar khotbah Bapak dan juga saya wanita surgawi dan abam. Itu sangat menolong saya melewati hari-hari yang selalu dipenuhi pertanyaan. Kapan menikah atau suka menjodoh-jodohkan saya? Kapan menikah atau yang suka menjodoh-jodohkan saya? Terus terang saya menolak karena dalam hati saya yang paling dalam saya masih mencintai mantan saya dan dia tidak tergantikan hati saya. Saat ini mantan saya juga berusia 39 tahun sudah memiliki pacar lagi. Kami berpisah 7 tahun yang lalu tapi saya tidak bisa melupakannya.
Saya sudah tidak berkeinginan untuk menikah, tapi masih sulit untuk melupakan mantan saya itu. Kira-kira apa yang harus saya perbuat agar saya benar-benar melupakannya? Karena perasaan ini benar-benar sangat mengganggu fokus saya. Anda memberhalakan mantan itu. Anda belum move on. Ya, Anda baperan dengan itu si mantan. Harus dilupakan. Apalagi dia sudah punya pacar. Anda konyol, benar-benar konyol. Anda lupakan. Anda harus berani berpikir Anda bisa tidak menikah. Tetapi jika Tuhan menghendaki menikah, Anda akan mendapat pria yang lebih baik dari mantan itu. Jadi kalau orang tanya, jangan dipedulikan. Jawab aja, tunggu waktu Tuhan. Selesai. Tunggu waktu Tuhan. Gitu ya, Ses? Ayo kita pulang bersama, yuk. Kita berkemas-kemas, kamu bisa. Jangan usah mikir jodoh dulu. Tuhan akan atur. Ya kan? Oke, senang ya bisa menjawab pertanyaanmu. Ingat, jangan memberhalakan itu. Kamu itu kepahitan sebenarnya. Kau pasti patah hati. Pasti kamu sedang patah hati. Kamu pahit. Kalau sampai tidak bisa melupakan itu karena kamu masih belum move on. Lupakan dia. Jangan memberhalakan dia. Lupakan. Anggap tidak pernah ketemu. Kalau bisa buatlah nisan depan rumahmu, tulis namanya. Anggaplah itu sudah dikubur. Buanglah nama itu di samudera paling dalam dan beri tulisan dilarang mancing di sini. Atau dikubur dan ada tulisan dilarang parkir di sini. Lupakan dia. Nanti bisa 0852 1010 dan seterusnya. Salam, saya boleh bertanya apakah pernikahan beda agama sah dan kudus? Di mata Allah tidak. Mohon petunjuk, tidak. Anda menikah dengan orang beda agama, Anda berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tidak. Atau paling tidak itu langkah-langkah menuju pengkhianatan kepada Tuhan Yesus. Engkau mendukakan hati Tuhan. Tuhan tidak disukakan oleh pernikahan beda agama. Oke? Masa bisa beda agama? Anda bisa menyenangkan Tuhan? Tidak bisa. Ya, tahan. Jangan. Ya. Kecuali dia bertobat, percaya kepada Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh ya. Bukan karena alasan mau menikah ya. Salam Pak Eras. Dari 0895 357 dan seterusnya. Saya mau bertanya, sebulan yang lalu suami saya baru meninggal. Dan penyesalan saya yang saya rasakan apa wajar. Karena saya belum jadi istri yang baik. Nah ini seringkali terjadi. Waktu suami masih hidup, dia tidak bersikap baik. Atau mungkin juga baik, tapi dia merasa belum puas ya. Saya kasar terhadapnya. Setiap kali saya ingat kelakuan saya terhadap dia, saya menyesal dan minta ampun kepada Tuhan karena merasa berdosa sekali. Kadang saya kangen dan merasa sesak kalau ingat dia. Aduh, kasihan banget nih ya. Saya sampai sakit, apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih bisa dapat ampun? Saya benar-benar merasa bersalah dan berdosa terhadap Tuhan. Maaf kalau terlalu panjang ya. Oh, ini belum panjang nih. Saya seorang ibu rumah tangga, anak saya 2. Terima kasih Pak Eras. Oke. Ini akan dikonseling juga ini ya. Bu, ibu orang baik. Ibu minta maaf, Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Saya kira kalau suami ibu juga orang percaya sudah di surga. Ya, masa sudah teraniaya di bumi, di surga masuk neraka lagi. Kayaknya enggak nih. Kayaknya ini suami baik ini kayaknya ya. Ya. Dianiaya istri tapi tidak melawan, Anda tidak merasa terluka oleh suami, bahkan Anda merasa melukai. Tapi ibu orang baik. Tuhan sudah mengampuni, melupakan salah ibu. Jangan ingat-ingat lagi. Suami ibu juga sudah beristirahat nyaman. Jangan diganggu-ganggu ya. Udah biar bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Sekarang ibu ngurus anak yang masih 2 itu. Saya tidak tahu ibu umurnya berapa. Suami meninggal itu kenapa? Makanya harus dikonseling. Tapi ibu pasti orang yang dikasihi. Anda orang yang dikasih Tuhan, Bu. Ya. Sekarang jalan hidup harus jalan terus. Jangan menoleh ke belakang. Oke? I love you all. Tuhan memberkati saudara.